Selamat malam pendengar setia Misteri Malam. Kali ini kita akan mengupas kisah dari sebuah tempat yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan, namun kini menjadi lokasi yang tak lagi dihuni manusia. Sebuah tempat yang masih menyimpan misteri di setiap sudutnya, Kampung Gajah di Lembang, Bandung. Cerita ini datang dari seorang pria bernama Dani. Ia adalah seorang fotografer lepas yang gemar menjelajahi lokasi-lokasi terbengkalai untuk mencari objek foto yang unik dan berbeda. Namun, perjalanan ke Kampung Gajah ini menjadi pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Malam itu, Dani memutuskan untuk mengunjungi Kampung Gajah. Ia tiba di sana sekitar pukul 8 malam, ditemani sahabatnya, Fajar. Dengan membawa kamera dan senter, mereka mulai menjelajahi area yang kini penuh dengan tanaman liar dan bangunan yang perlahan hancur dimakan waktu. Kampung ini pernah ramai sekali, kata Dani sambil memotret sebuah wahana rusak. Tapi sekarang, lihat, semua ini terasa seperti dunia lain. Fajar hanya mengangguk. Ia tampak tak nyaman sejak mereka tiba. Aku dengar tempat ini angker, gumamnya pelan. Dani tertawa kecil. Itu cuma cerita, jangan terlalu serius. Namun, suasana berubah saat mereka mendekati sebuah area yang dulunya merupakan restoran. Bangunan itu masih berdiri, meski sebagian besar sudah runtuh. Ketika Dani menyalakan senter ke dalam, ia melihat meja-meja yang berserakan, seolah ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Saat Dani hendak memotret, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah lantai atas. Mereka saling berpandangan. "Kamu dengar itu?" tanya Fajar dengan wajah tegang. Dani mengangguk. "Mungkin ada hewan." Namun langkah kaki itu terdengar terlalu berat untuk ukuran hewan biasa. Dani memberanikan diri melangkah masuk, diikuti Fajar yang gemetar ketakutan. Ketika mereka naik ke lantai 2, langkah kaki itu berhenti. Di sana, mereka menemukan sebuah ruangan besar dengan jendela yang menghadap ke taman bermain yang gelap. Tiba-tiba, terdengar suara berbisik, seperti seseorang yang berbicara dengan nada pelan. Siapa itu? Dani mencoba menutupi rasa takutnya. Tak ada jawaban. Tapi dari pojok ruangan muncul sosok bayangan. Sosok itu tinggi dengan tubuh kurus dan wajah yang tak jelas karena tertutup rambut panjang. Fajar langsung mundur sambil menarik lengan Dani. "Kita pergi sekarang," desaknya. Namun sebelum mereka sempat berlari, pintu ruangan tiba-tiba tertutup dengan keras, diikuti oleh suara tawa kecil yang menggema di ruangan. Dani mencoba membuka pintu itu, tapi pintunya seolah terkunci dari luar. "Apa ini?" teriak Dani tapi pasti. Dani dan Fajar terpaku di tempat, tak mampu bergerak. Ketika bayangan itu sudah hampir di depan mereka, wajahnya mulai terlihat. Matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar, menampilkan gigi yang tajam seperti binatang buas. Fajar berteriak sekuat tenaga, dan tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Mereka segera berlari turun, meninggalkan kamera Dani yang terjatuh di tangga. Saat mereka tiba di luar, napas mereka tersengal-sengal. Fajar, "Kita nggak seharusnya datang ke sini," katanya dengan suara gemetar. Dani hanya terdiam, menatap ke arah bangunan itu. Dari jendela lantai 2, ia melihat bayangan yang tadi mendekati mereka masih berdiri di sana, menatap mereka dengan senyuman yang menyeramkan. Keesokan harinya, Dani mencoba menceritakan pengalamannya kepada penduduk setempat. Salah satu warga mengatakan bahwa area itu memang sering terdengar cerita seram. Konon, beberapa tahun lalu ada seorang pekerja yang meninggal secara misterius di salah satu wahana. Setelah kejadian itu, tempat tersebut perlahan-lahan kehilangan pengunjung hingga akhirnya tutup. Pendengar Misteri Malam, kita lihat sunyi itu benar-benar kosong. Beberapa di antaranya masih menyimpan energi dari masa lalu, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani atau cukup ceroboh untuk mendekat. Selamat malam, dan sampai jumpa di cerita berikutnya jika Anda masih berani mendengarkan.